Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ade Cici Nurjana dari SDN Buni Nagara 2, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Guru penggerak angkatan 10. Di sini saya difasilitatori oleh Bapak Jairesmen SPD SD dan pengajar praktik Ibu Ani Mulyani SPD MPD. Saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.1 A6 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus berpihak pada murid, sehingga kita sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru pun harus memahami karakter murid dan guru harus memahami tujuan pembelajaran. Ini berguna supaya murid memiliki satu kemampuan di bidang pengetahuan dan intelektual, dan yang kedua memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang menorbitkan pada matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan berbeda-beda namun tak pernah bergerak. Ini dianalogikan sebagai matahari adalah analog dari nilai kemanusiaan. Maka pendidikan harus memanusiakan manusia dalam memperkuat nilai kemanusiaan. Tugas guru adalah bisa menghargai keunikan atau rotasi dan revolusi setiap muridnya dalam pembelajaran. Hayo kita ingat kembali semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Ingarso Suntulodo. Artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Jadilah model yang baik di kelas, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Artinya guru harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan dalam diri murid untuk belajar dan melakukan inovasi. Kemudian yang ketiga ada Tutwuri Handayani, di mana guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Nah, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara tadi bahwa pendidikan harus berpihak pada murid, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Yang pertama, berikan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Masih banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center, di mana guru hanya berperan aktif sendiri dalam pembelajaran tanpa melibatkan siswanya. Sehingga di sini siswa tidak dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kemudian di sekolah saya dilakukan berbagai penerapan untuk melakukan pembiasaan di sekolah. Yang pertama ada kegiatan keagamaan seperti kultum yang dilakukan setiap hari Jumat guna memberikan kesempatan pada murid, melatih mereka untuk berbicara di depan secara baik dan benar. Yang kedua, penerapan di sekolah yaitu kegiatan upacara yang selalu dilakukan setiap hari Senin guna memberikan tingkat kedisiplinan yang tinggi supaya mereka bisa melakukan upacara secara baik. Yang ketiga adalah penerapan sekolah yaitu kegiatan senam, di mana kegiatan senam ini sering dilakukan setiap hari Sabtu pagi, guna memberikan kebugaran jasmani supaya mereka bisa melakukan kegiatan olahraga dengan senang dan gembira.
Di sekolah saya juga ada berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama ada pramuka, yang kedua ada olahraga, dan yang ketiga ada seni tari. Di mana berbagai kegiatan ekstrakurikuler ini bisa berguna untuk mengembangkan bakat dan minat yang ada pada diri anak, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan ekstrakurikuler dengan baik. Kemudian saya juga melakukan penerapan pembelajaran di kelas, di mana yang pertama saya melakukan kesepakatan dalam pembelajaran. Pertama, saya melakukan kesepakatan dengan anak sebelum memulai pembelajaran, supaya belajar dengan kondusif dan sesuai dengan kesepakatan kita di dalam kelas. Kemudian yang kedua, saya menggunakan teknik pembelajaran yang disesuaikan dengan minat bakat murid, di mana di kelas ada berbagai siswa yang menyukai pembelajaran dengan menggambar, sehingga saya mengemprint berbagai gambar sehingga anak mampu menyalin atau menggambar apa yang ada pada contoh, sehingga hasilnya mereka melakukan pembelajaran dengan asik dan ceria. Kemudian yang ketiga juga menanamkan prinsip kemerdekaan belajar, di mana saya melakukan diskusi kelompok dengan anak, melakukan praktek pembelajaran, dan kemudian juga perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas, guna melatih mereka untuk bisa berbicara di depan umum. Kemudian juga ada berbagai tantangan dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu masih rendahnya minat, motivasi murid dalam mengikuti program yang telah disediakan di sekolah. Kemudian yang kedua, kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, tantangan tersebut harus dicari nih solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, dari tantangan yang sudah tadi saya paparkan, kita temukan solusi yang tepat bahwa pembelajaran sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Di sini kita harus menerapkan beragam model dan metode untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi murid. Kemudian para guru harus mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan lokakarya untuk memperkaya keterampilan serta mendalami esensi pendidikan yang memuliakan para murid, sehingga guru tidak bosan dalam memberikan contoh dan teladan yang baik pada murid. Nah, dari tantangan yang sudah tadi saya paparkan, kita temukan solusi yang tepat bahwa pembelajaran sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Di sini kita harus menerapkan beragam model dan metode untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi murid. Kemudian para guru harus mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan lokakarya untuk memperkaya keterampilan serta mendalami esensi pendidikan yang memuliakan para murid, sehingga guru tidak bosan dalam memberikan contoh dan teladan yang baik pada murid. Kemudian pesan dari saya, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, supaya terciptanya pembelajaran yang nyaman dan berbudi pekerti. Akhir kata dari saya, salam guru penggerak. Jadilah guru yang tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.